Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saat ini kita akan menjalani ibadah online sekolah minggu dari GKI Pengampor. Untuk teman-teman semuanya juga, anak-anak yang ingin mengikuti ibadah online kami, silakan boleh ya anak-anak semuanya, mari mengikuti. Dan untuk selanjutnya kita ujian yang pertama ya, Bu Melia. Nah, anak-anak, hari Minggu ini adalah hari untuk Tuhan. Jadi bersama-sama kita masuki pujian pertama kita ini. Hari ini harinya Tuhan. Penuh dengan sukacita. Melanjutkan kebaktian ini, mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa dulu ya. Yuk kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu karena Engkau selalu memberikan kami kesehatan, memberikan kami keluarga-keluarga yang baik, yang sehat juga. Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan kebaktian ini, biarlah Engkau yang bertahta dalam acara ini, buat kami duduk tenang, memberikan hati kami sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak, sekarang kita melanjutkan lagu pujian yang kedua, Ibu Meli. Nah, untuk lagu pujian yang kedua, kita tetap harus bersemangat dan penuh dengan sukacita ya, karena ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Nah, untuk lagu pujian yang kedua, judulnya Taat. Anak-anak kayaknya nggak lupa deh, Bu Meli. Betul, anak-anak harus belajar menjadi anak yang taat seperti Tuhan Yesus. Ya, yuk kita sama-sama bersama menyanyi lagu ini ya. Yang ketiga ini sebagai pengantar firman Tuhan sebelum kita mendengarkan cerita dari Eyang Titik. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Judulnya Isilah Tuhan Bejana Hidupku. Isilah
siapkan hati, duduk yang tenang, kita dengar cerita dari Eyang Titi ya. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali. Walaupun kita sudah lama anak-anak, kita tidak bisa berjumpa dengan fisik, namun Tuhan memberi jalan kepada kita, yaitu bisa mengikuti persekutuan melalui online. Ya anak-anak, anak-anak tahu kenapa kita tidak ada perjumpaan? Karena masih ada COVID-19. Semoga ini cepat selesai dan kita boleh bertemu kembali di saat sekolah minggu. Oke anak-anak, yang bahagia sekali bisa ketemu dengan anak-anak. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, demikian juga Eyang Titi yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa, bungkus rapat dia dengan darah kuasa-Mu, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan anak-anak dapat mengerti dan dapat melakukan dalam hidupnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak udah siap semua? Yuk kita buka Alkitab kita dari Lukas 22 sampai ayat yang ke-53. Yuk kita buka yuk Alkitab kita. Yang baca di sini, anak-anak baca di rumah. Ya. Sudah semuanya? Oh, pasti sudah. Pinter anak-anak. Di Taman Getsemani, Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, pastikan kami menyerang mereka dengan pedang." Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu,
Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Amin. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih adalah melakukan dalam hidupnya hari lepas hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya anak-anak, sebelum Eyang bercerita, marilah kita melihat video yang ditayangkan ini. Terima kasih, yuk. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan." Yudas, apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mukjizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mau tanya nih, siapa yang punya taman? Oh, banyak ya yang punya taman. Berarti
rumahnya luas dong. Nah, seandainya kita nggak punya taman, seperti Eyang, rumahnya kecil, nggak punya taman. Tapi Eyang pernah berjalan-jalan di taman. Ada sungai. Anak-anak tahu nggak? Kalau sudah malam, nggak ada lampunya, gelap, anak-anak berani nggak ke taman sendirian? Emang nggak berani, takut karena gelap. Dan pada malam itu anak-anak, kalau sudah malam ada suara apa Jo? Ayo, suara apa Jo? Oh iya, pinter. Ada suara jangkrik, suara juga kodok ya, karena sekarang kan lagi musim hujan. Tapi kodok-kodok bermunculan, ya anak-anak ya. Ya, anak-anak, pada malam itu Tuhan Yesus bersama ketiga muridnya. Siapa coba murid-murid Tuhan Yesus? Anak-anak inget nggak? Yo, yang diajak Tuhan Yesus ke Taman Getsemani siapa? Iya, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Emang pinter anak-anak GKI Pengampun, ya. Pinter semuanya. Selalu ingat apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Pada waktu itu, anak-anak Tuhan Yesus bicara pada mereka. Kamu di sini, berdoa di sini, berjaga-jaga. Tapi anak-anak kan sudah malam. Jadi murid-muridnya itu capek, ngantuk. Tuhan Yesus tadi berpesan kan, berjaga-jaga, berdoa. Aku akan berdoa ke sana. Jadi agak menjauh dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berdoa, anak-anak. Bapa, jika cawan ini boleh berlalu dariku, namun kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak-Ku. Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga. Pada saat Tuhan Yesus berdoa, anak-anak, ada suara gini. Apa ya itu ya? Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya. Anak-anak, muridnya lagi tidur, ngorok. Ya mau tanya nih, kalau anak-anak mau tidur, berdoa dulu nggak? Atau udahlah, udah ngantuk, tidur aja. Kenapa mesti berdoa? Yang percaya bahwa Papa pasti mengingatkan kalian. Berdoa sebelum kalian tidur. Ya kan? Pasti dong. Papa pasti mengingatkan kalian supaya berdoa, supaya Tuhan sendiri yang menyertai, memberkati besok bisa bangun kembali dengan kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Bener nggak? Kalian bersyukur mempunyai Papa yang selalu mengingatkan kalian. Anak-anak, pada waktu itu Tuhan Yesus kembali lagi berdoa. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus datang lagi kepada muridnya, mendekati muridnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus mendengar anak-anak derap orang berjalan. Kalau yang berjalan cuma orang satu nggak betul dengar ya anak-anak ya, tapi banyak suara derapan itu. Siapa itu? Membawa obor. Karena apa anak-anak? Karena gelap. Jadi mereka membawa obor mencari Tuhan Yesus. Setelah sampai di situ, Tuhan Yesus ditangkap oleh Yudas. Tapi sebelumnya anak-anak tahu nggak? Yudas itu mendekati Tuhan Yesus dan guru. Dia memeluk Tuhan Yesus dan mencium Tuhan Yesus. Kelihatannya baik ya anak-anak ya.
Kelihatannya Yudas itu sayang sama Tuhan Yesus, tetapi sebetulnya Yudas itu jahat. Yudas yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada tentara dan kepada imam. Apakah Tuhan Yesus lari? Tidak. Karena Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus tidak lari. Tuhan Yesus berkata demikian. Kenapa kamu menangkap aku di sini? Kan setiap hari aku di bait Allah. Kenapa tidak kamu tangkap pada waktu itu? Nih, anak-anak. Begitu Tuhan Yesus taat kepada Bapa, tapi muridnya nggak setuju kalau Tuhan Yesus ditangkap. Petrus ambil pedang, motong telinga tentara itu. Dengan aduh, sakit. Tuhan Yesus mendengar anak-anak. Lalu diambillah telinga itu dan dipasangkan kembali telinga itu pada orang itu. Tuhan Yesus bicara kepada Petrus, gak usah demikian Petrus. Tuhan Yesus tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus membalas dengan kasih. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Anak-anak, kalau Papa menyuruh kalian, ayo belajar, atau hari ini hari Minggu mendengarkan firman Tuhan melalui online, anak-anak marah nggak? Suruh belajar sama Papa. Enggak ya, nggak ada pelajaran, nggak pergi ke sekolah, begitu. Atau ibu guru sekolah minggu juga nggak tahu. Kalau saya nggak ikut ibadah, tenang aja. Iya, begitu. Tidak. Eyang yakin bahwa anak-anak sekolah minggu khusus GKI Pengampun rajin semua. Taat kepada Papa, taat kepada orang tua. Sebagaimana Tuhan Yesus juga taat kepada Bapa. Anak-anak, kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, nanti kelak suatu saat kita akan hidup bersama dengan Tuhan di surga. Senang gak anak-anak? Bahagia sekali ya jadi muridnya Tuhan Yesus. Eyang berpesan, kalau anak-anak ada persoalan, ada masalah, datanglah kepada Tuhan melalui doa kalian. Berdoa apa yang sedang kalian hadapi. Tuhan akan tetap campur tangan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, anak-anak ya. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini anak-anak-Mu ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami taat dan setia kepada-Mu melalui Papa dan Mama kami. Beri kemampuan kepada kami semua Tuhan untuk setia kepada-Mu. Kami yakin Tuhan selalu melindungi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk Papa dan Mama. Berkati kehidupan Mama dan Papa, supaya Papa dan Mama dapat mendidik kami untuk takut akan Tuhan. Demikian juga kami berdoa juga untuk Bapak dan Ibu guru sekolah minggu. Ya Tuhan, berikan kemampuan kepada Bapak dan Ibu guru sekolah minggu untuk mempersiapkan ini semua, sehingga kami bisa tetap beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
sehingga iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, tadi gimana? Udah dengar cerita Eyang? Pada menyimak nggak tuh? Nah, untuk yang menyimak, untuk teman-teman semuanya, anak-anak semuanya yang mengikuti cerita dari Eyang Titi tadi, kita ada pertanyaan nih. Tuh. Pertanyaannya dari Bu Meli nih, khusus nih untuk teman-teman anak-anak semuanya yang ada di rumah. Nah, kalau anak-anak yang mendengar cerita Eyang, pasti bisa jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya, sebutkan nama-nama murid Yesus yang ada di Taman Getsemani. Nanti jawabannya diketik di kolom komen ya. Oke. Nah, untuk aktivitas minggu ini, kalian juga bisa ambil di link yang ada di sini. Nah, untuk yang ingin mengambil langsung, bisa diambil langsung di pos satpam. Betul. Nah, untuk selanjutnya ada Kita mau lihat foto-foto aktivitas kiriman anak sekolah minggu dulu, Bu. boleh, Untuk boleh, anak-anak boleh. yang setia ikut Iya. kebaktian online kita. Nah, kita lihat dulu ya bareng-bareng.
Nah, sebagai ucapan syukur, kita pastinya memberikan persembahan pada Tuhan ya, Bu. Pasti. Tapi karena sekarang kita posisinya kebaktian online, jadi persembahan anak-anak bisa dikumpulkan dulu di rumah, lalu diantarkan ke TU gereja. Nah, untuk pengantar persembahan ini, mari kita sama-sama menyanyi pujian Yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekarang untuk menutup ibadah online hari Minggu ini, kita lakukan doa bareng dulu ya anak-anak semuanya. Sekarang lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari Minggu online ini yang sudah berjalan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Semoga ibadah ini menjadi berkat untuk anak-anak dan kita semua. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa setiap minggu tetap harus rajin ya, Bu. Ya. Tetap ikuti kebaktian online ini, oke? Dengan semangat dan penuh sukacita. Sampai jumpa minggu depan ya, anak-anak. Bye. Bye. God bless you. God bless Pandemi you. COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan.